Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan ulas lagi ya seputar pergerakan dari market kripto secara keseluruhan, khususnya kita juga akan lebih banyak mungkin berbicara soal technical analysis dari Ethereum. Nah, kalau kita lihat di perdagangan hari ini teman-teman, market masih dalam kondisi yang lesu. Kita melihat dulu sekilas ya untuk pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin 4 hari terakhir ini sudah mengalami koreksi ya. Dan kalau kita lihat dari formasi candle yang terbentuk, akhirnya ada 4 candle merah di sini yang akan di-maintain. Mungkin satu candle merah lagi ini akan bisa membuat Bitcoin ini terkonfirmasi untuk keluar dari area ataupun dari pola rising wedge-nya, dan ini sangat berpotensi untuk membuat harga dari Bitcoin mengalami pelemahan kembali. Terus juga kalau kita misalkan lihat ya dari pergerakan ataupun dari pola yang terbentuk dari MACD, ini sudah kembali membuat dead cross teman-teman. Dan untuk pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir ini menurut aku pribadi sangat mirip dengan apa yang terjadi waktu di sini di 19 Juli ini, kemudian di sini juga di 30 Juli. Dan juga saat ini pergerakan daripada Bitcoin ini rupa-rupanya agak-agak mirip teman-teman. Jadi dia ya cenderung beberapa candle merah, kemudian koreksi, terus tiba-tiba melanjutkan kenaikan lagi. Apakah Bitcoin belum berakhir dan juga mungkin dia akan mengalami koreksi sampai ke beberapa level, tapi kemudian mungkin juga Bitcoin akan kembali berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly dulu. Nah, di time frame weekly sebenarnya cukup positif kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya. Kemarin juga MACD udah bikin golden cross, dan saat ini kita sangat berpeluang untuk kembali melakukan penguatan atau mengalami penguatan untuk market Bitcoinnya. Dan koreksi wajar mungkin sangat baik juga buat market supaya lebih banyak terjadi akumulasi. Dari volume perdagangan, teman-teman bisa lihat di sini agak sedikit mengalami penurunan meskipun sebenarnya masih terbilang tinggi bila kita compare dengan beberapa bulan terakhir. Jadi volume perdagangan saat ini itu sudah terbilang bagus meskipun kondisi market atau ekonomi global saat ini lagi nggak begitu bagus. Tapi ternyata volume perdagangan Bitcoin ini cukup oke. Kalau kita lihat juga dari candle weekly-nya di sini belum ada tanda-tanda terjadinya pembalikan arah. Sementara memang masih dalam maintain candle merah ya. Cuman untuk sesuatu yang menandakan bahwa penurunan mungkin bisa terjadi itu mungkin baru akan kelihatan ketika closing time frame weekly ini bisa berada ataupun Bitcoin itu bisa berada di kisaran 22,8 atau di bawahnya, atau sekitar ya di bawah 23.000 pun itu sudah bisa menjadi sebuah konfirmasi atau tanda awal bahwa market akan bergerak turun lagi teman-teman. Cuma untuk saat ini ya, hari ini tuh tanggal 17 Agustus, hari Rabu, masih ada beberapa hari ke depan untuk kita melihat seperti apa nanti closing di time frame weekly-nya. Oke, menurut aku pribadi, tren mungkin saja bergerak turun untuk jangka pendeknya, diikuti dengan beberapa indikasi seperti MACD, kemudian keluarnya Bitcoin atau breakdownnya Bitcoin dari polarizing wedge ini berpotensi membuat market mengalami koreksi terlebih dahulu. Lalu bagaimana kita melihat korelasinya dengan Ethereum? Nah, Ethereum juga mirip-mirip aja teman-teman. Di sini di time frame daily kita bisa melihat ada beberapa indikasi bahwa Ethereum berpotensi juga mengalami penurunan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada terjadinya bearish engulfing, di mana candle merah di sini itu lebih besar ukurannya daripada candle hijau sebelumnya. Dan ini bisa menjadi tanda awal bahwa market ini siap untuk mengalami koreksi. Itu yang pertama. Kemudian mirip juga dengan Bitcoin, Ethereum juga membentuk pola rising wedge, dan ini juga mungkin menjadi tanda awal bahwa Ethereum mungkin saja mengalami koreksi lanjutan. Kalau kita lihat untuk target penurunannya, di sini kita bisa tarik garis. Nah, kalau kita lihat dari sini mungkin Ethereum berpotensi untuk drop lagi teman-teman, cukup dalam sampai kisaran 1400-an, 1490 ya, 1500-an lah kira-kira. Kalau memang nanti market ini berpotensi untuk drop. Dan kalau kita lihat dari beberapa indikasi, MACD juga udah mulai terjadinya dead cross.
Ini disertai juga dengan volume perdagangan yang teman-teman bisa lihat cenderung turun meskipun pergerakannya cenderung naik. Jadi di sini bisa disimpulkan adanya divergence, pelemahan momentum untuk beli, dan mungkin bisa membuat pergerakan dari Ethereum mengalami koreksi lanjutan. Selain itu, kalau kita lihat ya dari indeks dolar, saat ini indeks dolar ada kecenderungan mengalami penguatan setelah beberapa hari kemarin. Di sini cukup bagus untuk pergerakan dolar. Ya sempat candle hijau, kemudian ada doji, mirip shooting star, dan saat ini sepertinya candle hijau yang mungkin memberikan indikasi bahwa dolar siap untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Dan ini tentunya kabar yang kurang bagus untuk pergerakan market kripto. Kalau kita melihat sih di level tersebut mungkin bisa menjadi level resistance buat dolar. Tapi bila mana memang berhasil ditembus, maka ini akan benar-benar menekan market kripto ke depannya. Terus juga indikator lain yang mungkin kita bisa lihat adalah BTC dominance. BTC dominance ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman. Bahkan di perdagangan hari ini itu ada di kisaran 1191, dan saat ini posisinya ketahan di level support di 1155. Kalau kita zoom out sedikit untuk BTC dominance-nya, teman-teman bisa melihat di sini sudah muncul pola daripada bullish engulfing. Jadi candle merah ini dilahap penuh dengan satu candle hijau, meskipun di sini ada wick sedikit yang mungkin menjadi indikasi kenaikan bisa saja terjadi pada BTC dominance. Artinya apa? Bitcoin akan lebih perkasa dan juga membuat altcoin tertekan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, di sini cukup oke ya untuk MACD-nya, sudah muncul golden cross lagi pada MACD disertai dengan histogram yang udah mulai hijau, dan kemungkinan lewat daripada pola falling wedge ini bisa sangat berpotensi membuat BTC dominance mengalami penguatan lanjutan, teman-teman. Kalau dia berhasil breakout dari level resistance di 1225, itu berpotensi membuat harga Bitcoin cenderung lebih stabil bila dibandingkan altcoin, dan Ethereum salah satu altcoin ini bakal kena pressure. Jadi di sini kalau kita melihat dari beberapa indikasi ini cenderung berkorelasi ya, dan kemungkinan peluangnya adalah mengarah kepada penurunan lanjutan pada market kripto. Terus kalau kita misalkan compare lagi dengan S&P 500, ini kita bisa menemukan beberapa indikasi buat kemungkinan pergerakan dari market kripto. Oke, S&P cukup oke kalau kita lihat dia bergerak di dalam sebuah broadening wedge, mungkin descending broadening wedge, dan saat ini potensinya adalah S&P 500 ini berada di level resistance. Kalau nih bisa berhasil breakout, ini juga bisa menjadi indikasi bagus buat market kripto. Tapi kalau nanti indeksnya ini gagal untuk breakout dari level resistance di trendline ini, mungkin menjadi indikasi yang kurang begitu oke. Kalau kita lihat dari MACD, dia sebenarnya udah ada di atas, dan ini rawan sekali terjadi aksi taking profit ya, terutama karena levelnya saat ini merupakan level resistance untuk indeks S&P 500. So mungkin kita harus lebih berhati-hati dulu untuk perdagangan saat ini. Kemungkinan market bakal sangat volatile, koreksi wajar mungkin bisa terjadi, dan nanti kita bisa manfaatkan beberapa area-area untuk kita melakukan akumulasi, karena sepertinya sih trennya masih cukup oke untuk melanjutkan kenaikan. Tapi memang kalau dari time frame daily-nya cenderung agak negatif ya, jadi koreksi wajar mungkin bisa terjadi pada pergerakan dari market kripto, khususnya adalah Ethereum yang kita bahas saat ini. Oke, di mana saja posisi-posisi yang menarik untuk kita lihat ke depannya? Yang pertama adalah di target daripada rising wedge di sini, yaitu di kisaran 1483 ya, area tersebut lah teman-teman. Jadi mungkin lebih di atas ataupun mungkin juga lebih di bawah. Tapi menurut aku pribadi ini cukup relate dengan kondisi saat ini, dilihat dari beberapa indikasi yang mungkin terjadi pada pergerakan dari Ethereum. Jadi koreksi wajar mungkin bisa terjadi
Untuk skenario kedua, mungkin kita bisa melihat beberapa potensi ataupun kemungkinan terjadinya fake out pada pergerakan market. Bisa aja nih teman-teman, Ethereum nggak lanjut turun lagi, melainkan dia bisa untuk rebound dengan kuat. Karena kalau kita lihat di level 1739 ini merupakan level yang cukup kuat buat Ethereum. Nah, kalau nih Ethereum berhasil untuk breakdown dari sebuah support kuat di sini, ini bisa membuat harganya turun, drop. Tapi kalau dia seandainya gagal, maka posisi saat Ethereum turun ke level tersebut bisa aja bakalan sideways sementara waktu. Dan ya, kita mungkin bisa melihat peluang untuk Ethereum kembali melanjutkan kenaikan, karena level tersebut merupakan level di mana ya banyak orang yang mungkin akan menunggu harga Ethereum berada di level tersebut. Mengingat ketika diperdagangkan di bulan Mei tanggal 25 itu Ethereum juga sempat ketahan di level tersebut ya, yaitu di kisaran 1750. Kemudian ini waktu crash di bulan Juli 2021, di bulan Mei Juli itu juga Ethereum ketahan di level tersebut. Menurut aku menarik kemana kira-kira pergerakan Ethereum ke depannya, karena dia lagi akan ada event di September nanti. Apakah Ethereum bakalan drop turun sampai ke area 1470-an, atau mungkin dia bakalan langsung rebound ketika Ethereum hanya menyentuh level 1740-an. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Inilah outlook aku buat pergerakan market saat ini. Tolong teman-teman disclaimer, video ini bukan rekomendasi untuk jual dan beli, jadi teman-teman bisa untuk selalu cross check apakah ini relate. Oke, kita juga punya komunitas diskusi ya di Telegram. Teman-teman yang butuh komunitas untuk diskusi, teman-teman boleh join. Sebentar, di sini kita punya komunitas di seputar investasi. Teman-teman bisa bertanya seputaran apapun yang berhubungan dengan investasi seperti kripto, saham, dan lain sebagainya. Jadi grup ini khusus buat kita diskusi, jadi feel free untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata, saya Andre. Makasih.